Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di acara podcast SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Bersama saya Sesa Dinarti yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah teman-teman, guru itu merupakan profesi yang sangat mulia. Bagi kita, mungkin kita berpikir bahwa menjadi guru itu sangatlah mudah. Tetapi menjadi seorang guru banyak memikul tanggung jawab yang sangat besar. Nah, berbicara tentang guru, kali ini kita kedatangan bintang tamu salah satu guru yang ada di SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. Kepada Ibu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kepada teman yang ada di rumah. Terima kasih kesempatannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Siska Rositasari. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai guru matematika di SMPN 1 MHU ini. Nah, Bu, boleh ceritakan keseharian Ibu setelah mengajar di SMP? Alhamdulillah, setelah pulang mengajar, saya hampir sama lah dengan ibu-ibu yang lain, ibu rumah tangga yang lainnya apa yang dikerjakan. Kalau pulang ya langsung megang anak-anak, kebetulan anak ada 3 di rumah, jadi nyiapkan makan siangnya, berkemas rumah dan yang lain-lainnya, seperti itulah biasanya, normal aja. Nah, Bu, sebelum menjadi guru seperti sekarang ini, pastinya Ibu punya perjalanan dan pengalaman sebelum menjadi guru. Nah, boleh ceritakan dong kepada teman-teman yang ada di rumah. Ya, alhamdulillah, perlu diketahui, sebenarnya saya bukan berasal dari Ketapang, saya berasal dari Ponorogo. Siapa tahu ada yang tahu daerah Ponorogo, itu asalnya Reok Ponorogo, itu dari Jawa Timur. Saya besar di Ponorogo. Kebetulan kedua orang tua saya itu bukan pegawai negeri. Jadi untuk kehidupan, untuk pendidikan kami benar-benar memanfaatkan dari menabung. Kedua orang tua saya itu mata pencahariannya membuat keripik singkong dan dijual di toko-toko itu. Kemudian untuk menjadi S1 matematika, saya membantu orang tua saya itu dengan ngelesi, memberikan pelajaran tambahan kepada ada orang tua beberapa orang lah, memberikan pelajaran tambahan. Terus ada juga sebagai guru honor di SD gitu. Jadi alhamdulillah Allah masih mudah sehingga menjadi S1 matematika. Kemudian dari tahun 2006 saya menikah dan akhirnya dibawa ke Ketapang ini. Terus di PNS pertama itu tahun 2009 saya diterima di Sungai Putri SMP 2 MHU, kemudian pindah ke SMP sini dari tahun 2012 akhir itu. Nah, Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika menjadi guru seperti saat ini? Perasaannya campur-campur sih, ada senang ada sedih, pasti ada positif ada negatif. Tapi kalau ditanya senang, banyak senangnya sih. Menurut saya kan guru itu amanahnya berat ya, karena mereka diberi tanggung jawab oleh orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah untuk dididik menjadi anak yang lebih baik kan gitu. Jadi ketika apa yang kami sampaikan yang baik-baik itu dilakukan oleh anak-anak, itu rasanya bahagia sekali. Contoh sederhananya seperti saya pernah berangkat sekolah melihat anak-anak masukkan baju seragam dengan rapi, pakai sepatu, terus mereka turun dari di antara orang tua bersalam gitu, cium tangan, rasanya bahagia sekali. Terus melihat anak-anak waktu istirahat buka buku, membaca di perpustakaan gitu, rasanya bahagia sekali. Tapi kalau melihat anak-anak yang pulang sekolah naik motornya laju-laju, baju udah keluar itu ya sebaliknya rasanya. Ya itu tadi. Harapan kami sih guru itu kalau semoga anak-anak itu bisa menyadari bahwa yang kamu sampaikan itu sebenarnya untuk kebaikan mereka semuanya, gitu aja sih, gitu aja. Um,
Sebagai guru pastinya punya tantangan yang sangat besar. Apalagi Ibu sudah lama mengajar di SMP ini. Nah, pengalaman atau hal besar apa yang Ibu rasakan ketika mengajar di SMP ini? Tantangan ya. Kalau tantangan eh, yang paling berat, tantangan yang paling berat dari yang saya rasakan secara pribadi sih untuk bisa masuk ke hati anak sehingga saya bisa masuk mendalaminya dan menimbulkan apa ya, inner motivation. Jadi anak itu punya motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri bahwa oh sekolah itu penting buat aku, oh belajar itu penting buat aku untuk masa depan aku sendiri. Itu tantangannya paling berat. Kalau mereka sudah keluar motivasi dari dalam diri, jadi guru tidak perlu lagi menyuruh kerjakan PR-nya ya nak, tidak perlu lagi menyuruh belajar ya nak, karena mereka sudah oh iya ya belajar itu penting buat aku nanti. Jadi tidak perlu disuruh lagi. Itu tantangan yang paling besar yang sampai sekarang masih jadi PR terbesar itu. Itu buat saya. Setiap anak itu pasti punya kemampuan yang berbeda-beda kan Bu. Apalagi dalam pelajaran matematika. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi perbedaan kemampuan yang dimiliki anak-anak dalam setiap kelas? Perbedaan. Menurut saya sih sebenarnya semua siswa, semua anak itu dilahirkan kemampuannya sama. Anak yang pintar itu dibentuk dari kebiasaan yang mereka lakukan. Anak yang saya bilang tidak pintar sih, kurang, mungkin kurang. Itu karena kebiasaan yang mereka lakukan. Kalau pintar itu kenapa? Karena mereka rajin untuk belajar, sehingga mereka menjadi pintar. Yang kurang ya karena mereka kurang dalam belajar itu. Untuk mengatasinya, yaitu tadi diajak berbicara. Kemudian kalau dalam pembelajaran biasanya sih sama sih dengan guru yang lain. Kita memberikan perhatian yang lebih kepada siswa yang mungkin masih belum mengerti atas penjelasan kita. Beberapa kali kita tanya apakah sudah mengerti. Kalau ada yang bertanya ya kita perdalam lagi di situ, kita kasih contoh soal yang banyak sehingga mereka bisa memahami materinya. Itu. Jadi beri perhatian yang lebih gitu kepada anak yang kurang dan berikan pengayaan pada anak yang memang sudah bisa gitu. Ketika mengajar, apakah Ibu memiliki cara tersendiri untuk mengajar agar siswa yang kurang paham bisa cepat memahaminya? Cara tersendiri sebenarnya boleh ditanya sama anak pertanyaan ini. Cara tersendiri. Kalau cara sih saya itu modelnya mengajak anak itu belajar, anggap saja saya itu orang tua mereka gitu. Jadi anak tuh jangan takut, jangan merasa gimana ya, jadi kaku gitu. Jadi anggap saya itu orang tuamu sehingga kamu boleh bertanya apapun kepada saya gitu. Kemudian kalau biasanya kalau di matematika itu ada istilah-istilah yang agak kaku diplesetkan menjadi sesuatu yang mereka mudah mengingatnya seperti itu. Itu sih kalau cara saya mengajar biar lebih anak-anak tuh biar lebih mengerti gitu. Untuk teman-teman yang ada di rumah, apakah Ibu punya tips dan trik agar mereka bisa belajar matematika dengan mudah? Tipsnya ya, tips berbicara mengenai tips ya. Saya menganggap kita bayangkan bahwa ada benih, biji, sebuah biji yang ditanam, maka biji itu kan tumbuh perlahan-lahan. Kalau kita menginginkan biji itu menjadi sebuah pohon yang besar, yang lebat dan berbuah banyak, maka kita harus merawatnya kan, merawat, terus memberi pupuk dan lain-lainnya kan. Nah, sama juga dengan kita, kalau kita belajar apapun, pelajaran apapun, tidak hanya di matematika. Tips saya sih yang pertama untuk anak-anak, kalau pengen bisa pelajaran apapun itu, matematika ke biasanya bahasa Inggris momoknya. Pertama cintai pelajarannya. Cintai, kalau udah cinta kan sayang. Kalau udah sayang maka kita belajar itu seneng.
Kemudian kita akan merasakan bahwa pelajaran itu penting gitu. Kedua, otak kita tuh kan seperti pisau. Kalau nggak pernah diasah maka dia akan tumpul. Jadi kalau pengen tajam ya harus sering diasah. Kalau di matematika caranya dengan mengulang kembali contoh-contoh yang sudah sampaikan, mengerjakan kembali, mencari referensi dari yang lain-lainnya, membuat soal sendiri, sering berkomunikasi, melihat YouTube dan banyak lagi cara-cara yang lainnya. Itu tips dan triknya biar bisa pelajarannya dari saya. Berarti dimulai dari diri sendiri. Ya, semuanya kembali ke diri sendiri itu kuncinya. Nah, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah atau untuk guru-guru yang ada di rumah yang menonton podcast kita kali ini? Pesan-pesan yang pertama, karena saya sebagai guru, saya berpesannya kepada siswa dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, siswa itu ibaratnya kan benih yang ditanam. Kalau ingin benihnya itu tumbuh subur, berbuah lebat, maka kan tinggal perawatannya. Jadi di sekolah itu kan siswa itu seperti dirawat seperti itu. Tapi tidak juga bisa mengandalkan guru merawatnya. Mereka harus merawat diri mereka sendiri. Agar mereka sukses itu ya tergantung mereka merawat diri sendiri. Itu. Kalau pengen rajin belajar, pengen bisa sukses ya mereka harus benar-benar memang harus, aku ini mau sukses maka aku harus rajin belajar dari sekarang gitu. Jadi suksesnya kita itu bukan instan, bukan langsung jadi seperti masak mie seperti selesai, tapi memang prosesnya untuk menjadi orang yang berhasil tuh ya dari sekarang tuh, dari sejak SMP nanti SMA gitu, dan selanjutnya sampai ke S1 dan seterusnya gitu. Seperti juga kawan-kawan guru sekarang tuh tidak sesimpel yang mereka lihat tahu-tahu udah jadi sarjana, enggak. Kemudian kalau pesan yang kedua juga untuk murid-murid bahwa mengulang kembali apa yang saya rasakan tadi, jangan berkecil hati kalau mungkin orang tua kita sepertinya agak berjuang untuk mendapatkan biaya pendidikan, karena itu juga saya rasakan. Itu saya alami sendiri. Saya juga termasuk orang yang berjuang untuk mendapatkan biaya pendidikan, dan alhamdulillah perjuangan itu sekarang sudah saya dapatkan hasilnya. Kemudian untuk pesan kawan-kawan guru semuanya, mari kita berjuang bersama, memberikan yang terbaik untuk anak-anak murid kita, memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik. Kita doakan semoga anak murid kita semuanya berhasil membahagiakan orang tua mereka. Itu saja. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, ketika kita ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, kita perlu yang pertama niat. Tidak hanya dari keluarga yang kaya, kita bisa berproses menjadi orang yang berhasil. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, satu kata untuk SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara. SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara, satu kata dari saya itu, saya sukses. Kenapa sukses? Sukses itu karena saya berharap SMPN 1 ini sukses menjadi SMP yang menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi inovasi sekolah-sekolah yang lain, menjadi teladan sekolah-sekolah yang lainnya. Sukses SMP 1 ini menjadikan anak-anak muridnya menjadi anak murid yang berakhlak baik, yang berpendidikan baik, dan menjadi orang yang berhasil di masa depannya. Oke, terima kasih Bu. Nah, cukup sekian teman-teman acara podcast kita kali ini. Bersama saya Sesa Dinarti, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.